Halo, nah bertemu dengan saya kembali, Ramli sebagai tim teknik PT Bina Bakti Niaga Perkasa. Kali ini kita coba menerangkan bagaimana cara penggunaan baby pump 1020 merek Vanen. Tentunya berfungsi untuk memberikan resusitasi secara mekanik pada bayi-bayi yang mengalami gagal napas, namun masih memiliki treatment atau spontanitas pernapasan. Nah, baby pump ini bisa kita gunakan untuk membantu baby saat kali pertama dia membutuhkan bantuan pernapasan. Tentunya efektivitas penggunaannya sangat efektif saat bayi lahir, indikasi ada masalah napas, SP2-nya turun, namun ada spontanitas pernapasannya masih bagus, sehingga kita langsung bisa bagging. Itu waktu yang paling efektif menggunakan baby pump. Oke, yang kedua adalah saat bayi butuh transportasi dari rumah sakit ke rumah sakit, dari ruangan ke ruangan. Kita butuh bagging karena rumah sakit nggak punya ventilator. Baby pump bisa digunakan dengan sangat baik. Oke, 10-20 baby pump kalau kita unboxing akan mendapatkan 1 unit baby pump. Oke. 1 piece corrugated tubing sebagai output. 1 piece tipis untuk mengatur nilai PEP. 1 piece tes lung sebagai simulasi paru-paru si bayi. 1 piece selang inputan sebagai supply nantinya, dan 3 piece masker tentunya dengan ukuran S, M, L yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan ukuran hidung dan mulut bayi. Tentunya saat kita menggunakan masker seperti ini, kita harus betul-betul memastikan bahwa hidung dan mulut bayi itu tertutup oleh masker. Jangan sampai ada kebocoran. Oke? Lanjut, bagaimana cara mengoperasikan baby pump 10-20? Tentunya kita harus konekkan juga 1 selang supply pada konektor gas inlet. Kita bisa konekin, mudah, sederhana, tinggal dimasukkan. Oke. Yang kedua, kita bisa konekkan corrugated tubing seperti ini, mudah. Oke, selesai. Lanjut, kita bisa konek tipis seperti ini. Oke, selesai. Kita sudah konek inputannya dan kita sudah konek selang outputnya. Oke. Lanjut, tentunya baby pump perlu supply tekanan sehingga dia bisa digunakan. Supply tekanan tersebut ada 2 jenis. 1, supply dari oksigen murni yang kita dapat dari oksigen sentral atau oksigen tabung. Yang kedua adalah oksigen blending. Kita bisa dapat dari unit blender atau mixer yang konsentrasinya kita bisa pilih 21 sampai 100%. Namun untuk baby pump 10-20 biasa seperti ini yang standar tanpa dilengkapi dengan blender. Jadi kita harus bisa konekin ke oksigen tabung, oksigen murni dari supply tabung atau dari supply sentral oksigen dengan nilai 8 liter per menit. Jadi selalu saat menggunakan baby pump, setting oksigen murni menggunakan 8 liter per menit. Oke, untuk simulasi oksigen murni saya sudah menyiapkan, saya taruh di samping. Saya sudah menyiapkan oksigen konsentrator. Oke. Nah, caranya adalah connect selang supply ini ke output regulator. Tentunya di sini oksigen konsentrator. Oke.
Dan kalau dia ada tabung humidifier untuk kelembapan, maka tabung itu harus dikosongkan. Baiknya dia memang menggunakan nipple enak seperti ini. Oke? Atau coba saya simulasikan, saya buka. Nah, misalkan dia dari oksigen tabung, regulator tabung seperti ini, dia langsung seperti ini, sehingga tidak mungkin ada air, sehingga suplai oksigennya tetap kering di dalam ini. Pastikan kering suplai oksigennya. Kalau dia pakai tabung humidifier, tabungnya harus kita kosongkan dulu. Oke, saya taruh kembali. Saya connect lagi. Oke, kita hidupkan alatnya. Pastikan flow meternya kita setting di 8 liter per menit. Ini simulasi aja, pakai 5 liter per menit. Oke, masuk ke sini. Untuk setting baby pump supaya dapat digunakan ke bayi baru lahir yang mengalami masalah pernapasan, pertama kita harus setting safety valve dulu. Safety valve berfungsi untuk membatasi tekanan atas, tekanan maksimum yang nantinya akan diberikan ke dalam paru-paru bayi. Bila mana ada kesalahan tekanan atau gagal tekanan atau kebocoran tekanan yang melebihi tekanan yang standar, tekanan yang aman untuk masuk ke bayi, dia akan dibuang di safety valve knob. Oke, gimana caranya? Kita buka cover safety valve. Memang sengaja bikin cover supaya nanti kalau udah di setting dia tidak dirubah-rubah lagi. Oke, lanjut. Kita bisa perhatikan tutup bagian atas dan bawah set tipis seperti ini. Oke, lanjut. Maksimalkan nilai PIP seperti ini dan coba sorry. Oke, bagaimana cara kita bisa menggunakan baby pump ini ke si pasien untuk mengisi paru-parunya dengan napas bantuan? Pertama kali kita harus setting safety valve sehingga tekanan yang masuk ke bayi tidak over pressure, paru-paru tetap aman. Bagaimana caranya untuk setting nilai safety valve? Tentunya tipis, atas bawahnya kita tutup dengan tangan seperti ini. Bagian bawah kita tutup, bagian atas kita tutup rapat. Oke. Tentunya supply gasnya kita kasih dulu. Oke. Nah, coba kita perhatikan tekanannya tinggi. Kita cek dengan cara menutup maksimum knob PIP. Kita bisa cek dengan memutar knob safety valve. Ini kalau kita baca tekanan yang masuk ke bayi nantinya nih 50, kita harus kurangin sampai tekanannya itu di batas aman. Kita sarankan di warna hijau. Yap, di warna hijau. Jadi tekanannya ini aman untuk digunakan ke bayi. Nah, setelah kita setting knob PIP, safety valve, kita bisa tutup knob tersebut sehingga tidak berubah lagi kalau kesenggol. Oke? Langkah kedua adalah kita setting nilai tekanan yang masuk ke bayi dalam paru-parunya tentunya dengan cara merubah knob PIP. Knob PIP kita bisa rubah dengan cara melihat manometernya. Sekarang terbaca knob PIP itu 30 ya. Kita butuh 20, kita bisa putar berlawanan jarum jam seperti ini sampai jarum manometer menunjukkan angka 20. Oke, 20. Selesai. PIP adalah tekanan yang digunakan saat si pasien inspirasi.
pressure inspiratory positif, tekanan positif yang diberikan oleh alat saat bayinya inspirasi. Lanjut, langkah ketiga adalah kita setting, kita setting nilai PEP. Sorry, ini berubah-ubah. Setting nilai PEP dengan cara memutar regulasinya di bagian atas, ada plus minus tandanya. Tetap di bagian bawah lubang tipis tetap ditutup. Jadi kita bisa sambil mengejas, kita bisa melihat manometernya. Oke, seperti ini. Saya coba kecilkan. 0. Kita butuh 5 cm H2O. Oke, sudah 5. Selesai. Nah, nilai PEP dan PIP kita sudah setting. Tinggal kita cek dulu menggunakan Tesla. Seperti ini. Coba kita cek. Dia bergerak antara 5 dan 20. 25, 25. Oke. Berarti seperti ini instalasi dan settingan kita sudah sesuai. Sehingga kita bisa aplikasikan menggunakan masker. Pastikan kita memilih masker yang ukurannya sesuai, yaitu saat digunakan menutupi hidung dan mulut bayi. Oke, pastikan menutupi hidung dan mulut bayi. Anggap saya nggak punya manekin bayi, jadi saya coba ke table seperti ini. Tangan kiri kita memastikan dia rapat, tangan kanan kita bisa melakukan begini seperti ini. 5 20 5 20 5 20 5 20. Oke. Selesai. Kalau sudah selesai, kita tidak perlu merubah lagi knopnya. Kita hanya perlu mematikan sumber gasnya. Oke, selesai. Dan catatan, kita juga Baby Puff 1020 dilengkapi dengan 4 buah perekat supaya saat ditempatkan pada area yang rata, kita agak tekan seperti ini, dia tidak bergerak, tidak gampang dan tidak mudah jatuh kalau kesenggol. Oke, itulah Baby Puff 1020 Vanem. Kita sudah belajar cara setting safety valve, cara setting PIP, cara setting PEP. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Dan satu lagi, suplai gasnya harus 8 liter per menit. Kalau suplai gasnya 8 liter per menit, kalau sudah kita setting safety valve, tentunya ke depan kita tidak perlu setting safety valve-nya lagi. Kita tinggal setting nilai PIP dan nilai PEP. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mau review pelatihan 1020 troli atau Baby Puff merek Vanem, atau teman-teman yang melakukan uji fungsi instalasi dalam masa COVID-19 ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih banyak telah mempercayai produk PT Bina Bakti Niaga Perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.